Duan Siba yang akrab disapa Bung Lamex kelahiran Minyambo 20 Mei 1991 ini menjadi salah satu putra Arfak yang peduli terhadap gerakan literasi di Manokwari. Terobsesi dengan gerakan suka membaca sudah tertanam padanya sejak sekolah menengah. Menurutnya, membaca, menulis, dan berhitung bagi sebagian masyarakatnya menjadi tugas yang harus diemban oleh pemuda. 14 rumah baca sudah ia dan kawan-kawan dirikan di Manokwari dan sekitarnya, dengan satu tujuan menanamkan literasi dasar sebagai fondasi pendidikan yang lebih tinggi. Kesibukannya sekarang menjadi ketua komunitas suka membaca atau KSM Manokwari. Banyak pengalaman organisasi yang dia kantongi. Sebut saja Ketua GMNI Cabang Manokwari, Pengurus KNPI Papua Barat, dan Wakil Sekretaris Bapilu Partai Golongan Karya. Banyak cerita inspiratif yang akan kita kulik dari sosok yang satu ini. Tonton sampai habis video ini. Jangan lupa beri dukungan pada channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya ya. Oke kawan-kawan, saat ini saya sudah bersama Bung Lamex Duan Siba, salah satu penggerak gerakan literasi di Papua Barat, Bung ya. Karena selain di Manokwari, ada beberapa kabupaten lain juga yang saat ini sudah terbentuk atas inisiasi beliau bersama kawan-kawan. Oke, hari ini kita akan ngobrol tentang literasi, tentang bagaimana mendorong anak-anak Papua untuk tidak hanya sekedar tahu membaca dan menulis, tapi juga mampu membentuk karakter mereka sehingga bisa menjadi generasi bangsa yang betul-betul baik. Oke, kita langsung aja perkenalan dengan beliau, Bung. Silahkan perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Nama saya Lamex Duan Siba. Saya ketua komunitas suka membaca Manokwari atau disingkat KSM. Saya lulusan D3 pariwisata, kemudian tinggal di Kampung Sepi. Mungkin seperti itu perkenalan singkat saya. Terus ini, Bung, mengenai gerakan literasi. Kenapa ini Bung mau gerakan literasi ini, sementara ini kan gerakan sosial yang tidak ada gajinya, sementara di luar sana kan sebetulnya kan masih banyak profesi seperti PNS, pengusaha yang sebagaimana anak-anak Papua lain berjuang habis-habisan untuk itu. Baik, terima kasih. Saya langsung saja, sebenarnya saya menggerakkan gerakan literasi ini bersama-sama dengan teman-teman. Yang pertama karena saya terinspirasi dari pengalaman masa lalu saya di Kabupaten Pegaf, di mana kami kekurangan tenaga pengajar, kemudian juga bahkan bacaan baik yang non kurikulum maupun yang kurikulum seperti itu. Itu yang membuat saya secara pribadi kemudian ingin mendorong gerakan literasi ini mulai dari kampung ke kota, kemudian untuk membantu pendidikan khususnya di Manokwari, tapi juga di Papua Barat seperti itu. Terus siapa yang awalnya mengajak Bung atau barangkali dari inspirasi apa sehingga? Baik, sebenarnya gerakan literasi ini saya sendiri sudah mulai dari waktu saya SMP ya. SMP itu sudah mulai dengan gerakan literasi. Jadi setiap saya pulang sekolah di SMP Arfai, waktu itu SMP 4, sekarang sudah jadi SMP 7 Manokwari. Jadi ketika pulang sekolah, karena melihat adik-adik banyak yang belum tahu baca, menghitung, kemudian menulis dengan baik, saya biasanya ajak mereka, kemudian saya ajar mereka, terutama lebih kepada literasi dasar. Misalkan macam membaca, kemudian menghitung, menulis, itu saya ajar mereka. Jadi bahkan sampai sempat saya buat para-para di atas pohon. Jadi karena mereka masih kecil semua, saya dukung satu-satu orang naik ke pohon itu, kemudian saya ajar mereka di atas para-para seperti itu. Terus sudah berapa lama untuk KSN sendiri? Kalau KSN sendiri saya bergabung tahun 2015. Tahun 2015 sampai di sekarang sudah 5 tahun ya. Tapi kalau dipercayakan sebagai ketua KSN Manokwari baru 1 tahun lebih. Ya, saya menjabat sebagai ketua KSN Manokwari. Seperti itu. Sekarang bagaimana perkembangannya puji rumah Tuhan, baca? Sudah ya. berapa rumah baca yang terbentuk selama Bung memimpin KSM? Baik, puji Tuhan, gerakan
literasi ini sudah kemudian masif ya. Kalau rumah baca sendiri itu sudah 14 lebih yang kemudian kami dorong dari ASM sendiri ya, dengan konsep besar kami adalah anak cerdas Papua maju. Ya, untuk bisa mewujudkan konsep anak cerdas Papua maju itu kan salah satunya harus kita mendorong gerakan aksi-aksi bagi-bagi buku, kemudian perpustakaan mini, kemudian juga salah satunya mendirikan rumah baca ini. Nah, seperti itu. Kemudian pendampingan di lapangan melalui proses belajar mengajar. Nah, itu harus dilakukan. Jadi fokus utama kami lebih kepada literasi dasar ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kondisi misalkan harus ikut di luar, karena jujur hari ini kendala besar ya yang terjadi terhadap khususnya kami anak-anak Papua. Terutama yang berhubungan dengan melek huruf ini. Baca, menulis, kemudian menghitung ini agak setengah mati. Mungkin kita sedikit mengalami degradasi. Di mana pengalaman yang terjadi di lapangan hari ini anak-anak sudah SMP, ada juga yang kelas 6, kelas 5 itu bacanya masih eja-eja. Dan ini menjadi permasalahan yang sebenarnya kita harus tuntaskan sama-sama seperti itu. Jadi kami juga memang berupaya untuk kemudian membantu pemerintah kemudian ingin mendorong literasi sebagai lokomotif yang kemudian menggerakkan sistem pendidikan kita di Papua Barat dan Manokwari lebih khususnya. Gitu. Terus begini, ini kan yang namanya kegiatan seperti ini kan tentu tidak mudah, baik untuk anak-anak maupun orang tua mereka. Bagaimana selama ini dari pengalaman beberapa rumah baca ini, semangat dari anak-anak sendiri bagaimana? Apakah juga ada kendala dari para orang tua atau sebagainya? Ya, saya pikir anak-anak kemudian orang tua yang tentunya memang kalau dari awal itu agak setengah mati. Tetapi karena keseriusan kami untuk kemudian datang untuk ajar mereka, untuk kemudian mengajar dan melakukan proses belajar mengajar, ini yang kemudian membuat mereka itu termotivasi. Seperti itu. Memang dari awalnya mereka sedikit ragu juga, kemudian mereka dengan kebiasaan-kebiasaan yang misalkan ke kebun atau main dengan teman, itu kadang juga membuat mereka sedikit minder ya terhadap kegiatan atau aktivitas ilmiah seperti ini. Tetapi karena kami terus melakukan pendampingan dan melakukan kunjungan ke setiap kampung-kampung yang ada, itu yang kemudian memotivasi mereka juga untuk mereka juga serius datang untuk mengajar dan kemudian belajar dan mengajar, melakukan proses belajar dan mengajar seperti itu. Lalu kemudian begini, ini kan gerakan sosial dan tentunya kan tidak ada yang namanya biaya APBD maupun APBN ya toh. Bagaimana dengan tenaganya, relawannya, apakah juga mengalami kendala atau seperti apa? Dan sekarang sudah berapa jumlah relawan yang terlibat dalam gerakan yang Bung lakukan ini? Baik, terima kasih. Kalau untuk tenaga relawan sendiri, saya pikir kita punya idealisme yang sama ya, yaitu bagaimana ingin mendorong kemajuan pendidikan di tanah Papua secara holistik, tapi lebih khusus di Kabupaten Manokwari. Ini yang kemudian membuat kami bersama-sama bersepakat untuk kemudian harus mendorong ini tanpa harus meminta imbalan atau sesuatu begitu. Karena kami merasa bahwa kami juga adalah anak asli Papua yang kemudian harus punya tanggung jawab mendidik kami punya adik-adik ini. Jujur saja sebenarnya teman-teman ini kan punya keinginan juga misalkan harus jadi PNS dan lain sebagainya. Tetapi kami berpikir begini, kalau kemudian kita semua terjun ke situ, siapa yang nanti harus kita punya adik-adik ini? Terutama yang lebih kepada berhubungan dengan sumber daya manusia kita, yang dalam aspek pendidikan seperti itu. Saya secara pribadi mungkin pengalamannya dengan orang tua sudah beberapa kali mereka paksakan saya untuk kemudian harus jadi PNS dan lain sebagainya. Cuman saya begini, yang ada dalam pikiran atau benak saya, kalau saya terikat dengan sistem, nanti siapa yang membantu teman-teman atau siapa yang bisa menggerakkan adik-adik ini untuk kemudian bisa datang untuk belajar seperti itu? Karena jujur setengah mati. Kita saat ini kan semua orang hanya berpikir tentang diri sendiri. Itu kemudian kita tidak menjustifikasi, tetapi itu fakta yang terjadi hari ini. Seperti itu. Apalagi masuk ke kampung-kampung kemudian mengorbankan uang pribadi untuk belanja ini dan itu. Waktu, tenaga, pikiran. Itu kan belum tentu semua orang berada pada kondisi seperti itu. Tetapi ini karena keterpanggilan hati,
Nah, ini yang kemudian mendorong saya dengan teman-teman untuk harus mau tidak mau, suka tidak suka, kami harus terjun langsung untuk menyelamatkan generasi ini dan menyiapkan mereka. Nah, seperti itu. Untuk Bung sendiri, dengar-dengar Bung pernah dapat tawaran untuk jadi PNS, kemudian Bung tolak. Ya, saya sudah 3 kali sudah ditawarkan untuk harus jadi PNS. Cuman itu saya begini, seperti yang tadi saya sudah singgung dari awal, bahwa ketika kita terikat dengan sistem, hari ini kita harus jujur tentang kondisi di Papua. Banyak persoalan ekonomi, politik, sosial yang hari ini terjadi. Kemudian kalau kita sudah terlibat dalam sistem, nanti siapa yang menyelesaikan ini? Karena jujur kita masuk dalam sistem itu dipaksakan untuk harus pragmatis. Ya. Kemudian kita tidak bisa bebas untuk melakukan hal-hal yang lebih kepada kemanusiaan. Betul, sistem juga kita masuk untuk kemudian harus mengatur sistem sana untuk mewujudkan sejahtera masyarakat. Betul. Tetapi ya, kita lihat hari ini prakteknya tidak sesuai. Seperti itu. Akhirnya saya secara pribadi mengambil sikap untuk kemudian harus di luar daripada sistem. Sehingga misalkan kerja-kerja sosial seperti ini bisa terjun langsung untuk membantu. Ya, adik-adik, walaupun tidak banyak saya buat. Tetapi ini merupakan bentuk kepedulian saya terhadap masa depan Papua, terutama lebih kepada generasi saya hari ini. Untuk saat ini, ketika misalnya ada ditawari lagi untuk jadi PNS, kira-kira Bung mau ke sini? Kalau saya secara pribadi, saya sudah final untuk kemudian tidak mau jadi PNS. Ya, karena saya lihat hari ini banyak persoalan yang hari ini terjadi. Jadi itu kemudian membuat saya secara pribadi untuk lebih bersikap berada di luar daripada sistem itu sendiri. Sehingga seperti yang tadi saya sudah singgung banyak, supaya saya bisa dorong gerakan literasi atau kerja-kerja sosial bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain. Seperti itu. Terus kemudian ini Bung, ini kan sudah ada beberapa 14 ya tadi ya. Sudah ada 14, kemudian rumah baca, kemudian sudah tentunya jumlah anak-anak ini kan sudah cukup banyak juga yang bergabung di rumah baca, baik di Manokwari maupun di Bintuni, Sorong, dan beberapa tempat lainnya. Kira-kira tindak lanjut dari kegiatan nanti, endingnya yang mau didorong oleh KSM atau Bung sendiri nanti seperti apa sih untuk berikutnya? Jadi kalau ending daripada ini kan saya tadi sudah sampaikan bahwa fokus pertama kami ini kan lebih kepada literasi dasar. Ya, kemudian nanti juga kita akan lihat pada misalkan literasi yang lebih kepada teknologi, atau lebih kepada literasi finansial, atau lebih kepada mungkin ya yang berhubungan dengan ekonomi seperti itu. Kemudian yang juga lebih kepada keterampilan. Nah, itu memang harus didorong oleh kita. Tetapi jujur saja hari ini kami masih terbatas dengan sumber daya. Ya, itu yang kemudian membuat kami yang bisa kami kerjakan, ya itu yang kami harus mulai kerjakan. Nah, seperti itu. Yang penting jalan dulu. Ya, yang penting jalan. Jalan dulu, literasi dasar dulu. Ketika nanti berkembang, apa kebutuhannya baru. Dan sekaligus tentunya menunggu dukungan ya. Ya. Menanti dukungan terutama anggaran ini. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa untuk saat ini memang segala sesuatu membutuhkan dana. Sepakat. Jadi begini, mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan soal anggaran dan lain sebagainya. Saya pikir sebenarnya minta maaf ini mungkin sedikit kritikan untuk pemerintah. Jadi terutama lebih kepada dinas terkait. Misalkan dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten atau provinsi dan juga dinas perpustakaan seharusnya melihat gerakan-gerakan yang ya kami sudah dorong sama-sama. Misalkan kami dari KSM, kemudian ada beberapa komunitas lagi. Nah, ini seharusnya mereka harus buka mata dan kemudian harus langsung terjun ke lapangan. Jangan kemudian hanya duduk di tempat lalu menunggu kami datang. Ingat bahwa kita rakyat ini bos. Jadi seharusnya kami yang harus didatangi. Artinya mereka harus jemput bola ya. Ke lapangan ya, seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini yang harus membantu dipelihara supaya dia terus berkembang. Ya, sepakat. Oke, Bung. Terus Bung, kira-kira Bung untuk ini bukan keuntungan finansial dari sisi sosial. Kira-kira bagaimana yang Bung rasakan selama ini ketika dekat dengan anak-anak, dekat dengan masyarakat, dan bisa merangkul teman-teman yang lain untuk bergabung di sini. Kira-kira dari sisi sosial ini manfaat apa yang Bung dapat, baik secara manfaat langsung maupun tidak langsung? Ya, baik. Saya mungkin yang lebih dari semua itu soal kepuasan ya. Kepuasan karena bagi saya bikin hidup ini sementara. Ya. Kita walaupun punya titel, punya jabatan,
banyak-banyak, tapi kalau tidak hari ini tidak berbuat juga kan sama saja. Nah, jadi saya lebih kepada kepuasan. Artinya bahwa walaupun mungkin dari sisi pendidikan, kemudian pekerjaan hari ini belum punya, tetapi saya merasa puas. Kepuasan batin ini ya. Kepuasan batin. Artinya bahwa selama saya hidup ada sesuatu yang saya buat, walaupun itu tidak besar. Seperti itu. Kemudian di sisi lain pengalaman. Kemudian terlepas dari pengalaman ada relasi yang kemudian dibangun. Nah, itu saya rasakan sekali. Dan saya merasa berada pada satu keluarga besar yang membuat saya termotivasi, kemudian terinspirasi untuk kemudian lebih maju lagi seperti itu. Terus ini Bung lagi terutama untuk menjaga semangat teman-teman relawan yang selama ini ikut mengajar. Ya. Bagaimana cara Bung untuk terus mengajak mereka untuk bersemangat? Karena tentunya kan mereka juga punya kesibukan, Ya. punya pekerjaan dan punya tanggung jawab pribadi. Kira-kira bagaimana cara Bung merawat agar mereka terus semangat? Saya pikir kuncinya ada di komunikasi. Ya. Satu organisasi atau satu kepemimpinan itu berhasil itu tergantung pada soal komunikasi ya. Komunikasi ini yang kemudian saya jaga. Dan soal mereka hari ini terlibat, saya pikir kita semua punya semangat yang sama, yaitu ingin memajukan sumber daya manusia di Papua ini agar lebih maju lagi. Karena punya semangat atau punya visi misi yang sama, itulah yang membuat mereka juga bertahan. Kemudian karena gerakan-gerakan lapangan ini kan kita semua hidup ya. Itu yang membuat mereka bertahan juga walaupun hari ini tidak digaji. Tapi karena itu semua juga ya karena ini keterpanggilan. Ya. Kemudian kita semua sudah sepakat bahwa hidup ini sementara. Ya. Jadi setidaknya selama kita hidup ada sesuatu yang harus kita buat sebelum kita meninggalkan dunia ini punya jejak. Seperti itu. Kuncinya itu ya, bahwa hidup harus bisa memberi manfaat untuk orang lain. Oke Bung, terus ini. Bung kan cukup sering bergaul dengan masyarakat, masuk di lingkungan masyarakat, khusus untuk pendidikan. Selama ini kondisinya di Manokwari atau di daerah lain, terutama di Bumi Barat ini seperti apa sih Bung? Ya. Kan konon ternyata masih banyak adik-adik kita yang tidak bersekolah, dan tentunya dengan berbagai banyak alasan. Mungkin pengalaman Bung selama ini atau yang Bung lihat seperti apa? Iya, baik. Mungkin saya langsung saja terkait dengan ini karena aspeknya pendidikan. Tentunya kita harus mengetahui bahwa pendidikan ini ada pendidikan formal, non formal, kemudian pendidikan informal. Ini yang seharusnya dilihat oleh kita. Yang saya lihat bacaan masyarakat atau pemerintah hari ini lebih kepada hal yang konservatif ya, melihat pendidikan dalam konteks yang sempit. Hanya dari sisi formal ya. Dari sisi formal saja, misalkan dari PAUD sampai di mungkin SMA atau kuliah seperti itu. Kemudian mereka tidak lihat dari sisi pendidikan non formalnya atau informalnya seperti itu. Ini yang kemudian membuat terjadi sedikit pengabaian terhadap pendidikan non formal dan informal. Itu terjadi. Contoh gerakan-gerakan literasi di Manokwari ini kan ada banyak komunitas, tetapi pemerintah belum kemudian mengakomodir itu semua. Padahal ini potensi-potensi yang sebenarnya harus dikelola untuk kemudian mendorong kemajuan pendidikan di Papua Barat atau Manokwari pada khususnya. Seperti itu. Saya melihat karena tadi bacaan kita lebih kepada hal yang konservatif, akhirnya kita mengalami sedikit degradasi. Ya, sedikit degradasi terjadi soal pendidikan di tanah Papua dan lebih khusus di Kabupaten Manokwari. Itu sangat terjadi. Dan bukti nyata hari ini kan kita bisa lihat berdasarkan beberapa pengalaman rumah baca yang kami dirikan kan kita bisa temukan ada anak-anak yang misalkan sudah SMP, kemudian sudah SD kelas 5, 6, itu baca saja belum tuntas, menghitung saja belum tuntas juga. Kemudian sampai ada pengalaman yang disampaikan bahwa ada beberapa teman-teman yang sudah kuliah pun bacanya masih eja-eja. Ini persoalan yang kemudian kita harus selesaikan. Terus kabarnya lagi masih banyak saudara atau adik-adik kita yang belum sekolah. Dan tadi saya dengar Bung membantu mengajak mereka untuk mendaftar di sekolah di Urondopi sana. Itu betul atau tidak? Ya, kalau soal kondisi di kampung Urondopi itu 100% anak-anak belum sekolah. Ada yang usia sudah sampai 9 tahun, 12 sampai 13 tahun tapi belum sekolah. Kondisi itu terjadi di kampung Urondopi yang dekat dengan
kediaman Gubernur Papua Barat seperti itu. Tapi hari ini bagi saya terjadi proses pembiaran terhadap dunia pendidikan yang seharusnya mereka sudah usianya sudah cukup untuk sekolah, tetapi hari ini tidak dilihat ya, baik oleh orang tua tetapi kita sebagai masyarakat luas dan juga pemerintah seperti itu. Dan tadi saya baru daftarkan 10 orang Masuk SD. ya, masuk SD kelas 1 dengan usia yang berbeda. Ada yang usia 5 tahun, ada yang sudah 7, 8 sampai 13 tahun. Yang kemudian tadi saya daftarkan ya, Masuk SD. masuk SD di Rondopi. Itu hanya sampel Bu, ya. Mungkin Ya, itu sampel saja. di tempat-tempat lain mungkin barangkali masih ada ya. Yang pastinya ada. Itu kira-kira Bung dari kalau di Undopi itu kenapa masalahnya kira-kira? Untuk soal pendidikan ya, yang Kenapa pertama sampai mereka tidak sekolah dan tadi kenapa Bung baru mendaftarkan? Apakah ada faktor kesibukan mereka atau ekonomi atau seperti apa? ya, kalau saya pikir ya ekonomi masuk. Kemudian juga karena mungkin faktor orang tua mereka biasanya sering ke Pegaf dan turun ke Manokwari, ini juga yang membuat hal itu terjadi. Kemudian di sisi lain juga mereka ini kan bertani semua, jadi ketika ke kebun ajak anak-anak juga ke kebun. Nah, itu hal-hal yang memang terjadi selama ini. Tetapi apapun itu alasannya, kita sebagai orang yang memang hari ini sudah punya pengetahuan, seharusnya kita yang harus ke sana memberikan penyadaran. Dan terbukti hari ini saya bersama-sama dengan teman saya Fendi dan beberapa kawan-kawan kami ke rumah baca melakukan proses pendampingan melalui belajar mengajar di sana. Dan kemudian 2 kali kami ketemu dengan orang tua, terus kami sampaikan kondisi-kondisi misalkan yang terjadi di daerah lain, terutama di Jakarta. Itu kita sampaikan bahwa ketika anak-anak kita ini tidak disiapkan secara baik, maka suatu ketika mereka akan jadi pengemis, Dia akan kehilangan masa depan, Pak. kehilangan masa depan seperti itu. Jadi Kemudian ya, berarti orang tua kita atau anak orang-orang masyarakat Papua itu butuh pemahaman yang bagus ternyata ya Pak dari sisi pendidikan terutama. Terus ini Bung, saran Bung atau apalah ide Bung, saran Bung untuk anak-anak muda atau pemuda-pemuda Papua di Papua Barat ini seperti apa? ya. Kalau saya sendiri punya saran untuk teman-teman pemuda-pemudi yang ada, ya baik yang sudah masuk dalam sistem maupun yang di luar daripada sistem, saya pikir pendidikan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Cobalah kita meluangkan sedikit waktu untuk kemudian melihat fenomena yang hari ini terjadi. Orang lain tidak mungkin datang untuk membangun kita punya generasi atau daerah ini, kecuali kita sendiri tidak bangkit untuk membangun tanah atau generasi yang ada di atas tanah ini. Seperti itu. Jadi saya mungkin berharap kita kemudian menjadikan pendidikan sebagai isu bersama dan melihat pendidikan sebagai sebuah kebutuhan yang kemudian harus didorong secara kolektif oleh semua masyarakat, terlebih utama kita pemuda. Karena pemuda itu kan disebut sebagai penerus bangsa. Kemudian apapun yang terjadi mereka yang harus berada di garda terdepan. Jadi mungkin saya kutip salah satu pernyataan dari Ben Anderson. Dia mengatakan bahwa sejarah pemuda itu sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia itu sejarah pemuda, Sejarah Indonesia itu sejarah pemuda. Artinya itu didasarkan pada beberapa fakta sejarah yang terjadi di masa lalu. Mulai dari berdirinya organisasi Bung Tomo sampai dengan reformasi, itu merupakan sebuah bukti bahwa pemuda itu memiliki peran yang penting untuk menentukan kemajuan suatu bangsa. Seperti itu. Termasuk berarti di Papua juga pemudanya harus bangkit Bung ya untuk mengangkat bagaimana adik-adik kita ini tahu pendidikan juga dan berhak untuk meraih masa depan mereka. Jadi saya pikir untuk aspek pendidikan itu segala macam kepentingan itu kita harus taruh di luar. Misalkan kepentingan bisnis atau kepentingan politik itu tidak boleh masuk dalam ruang pendidikan karena itu bisa merusak. Bicara pendidikan di tanah Papua ini soal keterpanggilan hati. Mungkin seperti itu. Oke, apalagi yang Bung ingin sampaikan untuk para pemuda kita ini? Saya pikir sudah tidak ada. Seperti itu. Oke, kawan-kawan, mungkin kita akhiri perbincangan kita kali ini dengan Bung Lamek Duan Siba, Ketua Komunitas Membaca Manokwari. Mungkin setelah ini kita akan ketemu lagi pada kesempatan berikutnya pada
tokoh-tokoh inspiratif berikutnya, dan kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Oke, kawan-kawan, salam literasi. Begini, salam literasi. Salam literasi ya.